Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar pelajaran SKI. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mata pencarian bangsa Arab, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata cara berdagang bangsa Arab. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang pandai dan lihai dalam berdagang. Mereka dapat memperoleh untung yang sangat besar dalam berdagang dikarenakan kemampuan mereka, sehingga mereka dikenal dengan sebutan saudagar. Nah, di dalam berdagang, bangsa Arab tidak hanya berdagang secara asal-asalan. Mereka mempunyai strategi yang baik dalam berdagang yang akan kita bahas pada pelajaran hari ini. Bangsa Arab memiliki kebiasaan untuk berdagang keluar Jazirah Arab seperti ke daerah Syam, Yaman, Habasyah, Mesir, dan lain-lainnya. Barang-barang dagangan yang biasa dibawa oleh bangsa Arab ketika berdagang itu seperti minyak wangi, kerajinan yang terbuat dari kulit hewan, barang logam seperti pedang atau pisau, kain sutra, dan yang lain sebagainya. Kemudian, ketika barang dagangan yang mereka bawa habis, mereka akan membeli barang-barang dagangan yang ada di daerah tersebut, berupa makanan seperti minyak zaitun, gandum, dan pakaian dari luar untuk kemudian dijual di kota Mekah. Dalam menjalankan usahanya, para saudagar kaya raya dari bangsa Arab biasanya menggunakan cara-cara berikut ini. Yang pertama, kerjasama dan bagi hasil. Cara seperti ini dikerjakan oleh dua pihak. Satu pihak menjadi orang yang memiliki barang dagangan atau disebut pemodal, dan satu pihak lagi orang yang menjual dagangan tersebut atau disebut pekerja. Lalu nanti keuntungan hasil berdagangnya dibagi dua antara pemodal dan pekerja. Biasanya cara ini dilakukan oleh pengusaha atau saudagar yang tidak mungkin menjual sendiri barang dagangannya, sehingga mereka mencari orang yang tidak memiliki modal tapi pandai berdagang lalu meminta orang tersebut untuk menjualkan barang dagangan sang saudagar. Hal ini yang terjadi kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yaitu istri pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah seorang saudagar kaya raya, akan tetapi karena beliau seorang wanita sehingga tidak mungkin untuk berpergian baginya menjual barang dagangannya. Akhirnya beliau pun meminta pembantunya yang bernama Maisarah untuk mencari orang yang dapat dipercaya untuk menjualkan barang dagangan miliknya, dan terpilihlah Nabi Muhammad SAW untuk menjual barang dagangan milik Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Singkat cerita, karena kejujuran Nabi SAW, beliau pun memperoleh keuntungan yang sangat besar, yang membuat Sayyidah Khadijah menjadi jatuh cinta kepada Nabi SAW dan akhirnya memutuskan menikah dengan beliau. Yang kedua, cara berdagang menggunakan rombongan atau kafilah. Biasanya, bangsa Arab ketika pergi berdagang, mereka akan berjalan bersama-sama dengan cara rombongan. Kemudian, mereka pun menyewa pengawal untuk menjaga nyawa dan harta mereka selama perjalanan perdagangan tersebut. Hal ini mereka lakukan karena mereka khawatir ketika di tengah jalan mereka dicegat oleh para perompak padang pasir. Dengan pergi secara bersama-sama, membuat mereka lebih kuat dan berani jika sewaktu-waktu mereka dicegat oleh perampok. Cara yang ketiga yaitu mengatur waktu perjalanan. Di antara kemampuan bangsa Arab dalam berdagang adalah mereka dapat memilih waktu yang tepat untuk mereka berdagang. Seorang penjual es tidak mungkin berjualan di tempat yang sedang musim dingin. Begitupun sebaliknya, ketika musim panas, seseorang tidak akan mungkin menjual baju hangat. Orang Arab juga seperti itu. Ketika musim dingin, mereka lebih memilih berdagang ke daerah Yaman. Lalu, pada musim panas, mereka akan lebih memilih berdagang ke daerah Syam. Di Arab atau Mekah, pada saat dahulu, terdapat beberapa pasar besar yang dipakai bangsa Arab untuk menjual dagangan mereka, seperti Pasar Ukaz, Pasar Zilmajaz,
dan yang terakhir pasar Majinnah. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak rasa cukup untuk materi kita hari ini. Seperti biasa, ada 5 soal latihan yang harus kalian jawab. Soal yang pertama, sebutkan 3 cara berdagang bangsa Arab. Soal yang kedua, ketika musim panas, bangsa Arab berdagang ke daerah titik-titik. Dan ketika musim dingin, mereka berdagang ke daerah titik-titik. 3. Pembantu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bernama titik-titik. 4. Sebutkan barang-barang yang biasa dijual bangsa Arab di negara lain. 5. Sebutkan beberapa pasar yang ada di kota Mekah. Oke, itu aja latihannya. Jangan lupa dikerjakan ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.